itu ya nanti barangkali masih ada. Saya sebenarnya juga ingin tahu sih kontribusi ada apa distribusi yang maksud saya itu dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah semester 4 ini ya, jadi penyakit bakterial ya. Namun demikian nanti kita lihat saja ya. Jadi karena kebetulan hanya kuliah secara online ya, jadi tidak bisa mengenal saudara lebih dekat lagi begitu ya. Tidak apa-apa. Brucellosis ya, kita mulai tentang brucellosis. Ya, saya rasa saudara mungkin sudah ada yang pernah membaca atau sudah pernah mengetahui ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa brucellosis ini merupakan salah satu penyakit ya pada hewan yang disebabkan oleh bakteri dan bersifat zoonosis. Ya, artinya penyakit ini memang secara alamiah menyerang hewan, tetapi bisa ditularkan kepada manusia. Kan begitu ya, dari hewan yang sakit. Nah, pada layar saudara dapatkan gambaran itu ya. Jadi ada gambar apa itu? Yang sebelah kiri, maksudnya sebelah kiri saya itu sapi yang sehat gitu ya. Ya. Nah, yang diharapkan ini karena dari sapi golongan sapi perah ya, diharapkan nanti juga akan mendapatkan atau bisa memberikan produksi berupa susu yang optimal, kan begitu ya. Dan dalam kondisi sehat, susunya kan gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu ada gambaran apa itu? Fetus ya itu ya, fetus dari sapi ya, yang kondisinya juga sudah rusak gitu ya. Nah, ini adalah gambaran akibat dari penyakit brucellosis yang menginfeksi hewan yang sedang penting. Ya, jadi bisa terjadi kasus abortus atau keguguran. Ya. Nah, oleh karena itu brucellosis ini juga disebut biasanya pada hewan ya bisa disebut sebagai penyakit keluron. Keluron itu keguguran ya yang menular. Jadi biasa disebut juga sebagai penyakit keluron menular. Nah, penyakit ini, brucellosis ini memang kalau kita mau mendeskripsikan ya, itu bisa kita sebutkan bahwa brucellosis merupakan penyakit infeksi ya yang menyerang hewan bersifat zoonosis dan disebabkan oleh bakteri golongan Brucella atau genus Brucella kan begitu ya? Ya. Sudah mengenal, saudara sudah mengenal bakteri Brucella? Sudah kenal belum dengan Brucella? Hmm? Ahmad Julian, ya ada Ahmad Julian ya betul ya. Julian, sudah kenal dengan Brucella Julian? Iya, semester 3 ya, saudara dapat mendapatkan bakteri ini ya, baik tentang apa bermacam-macam ya karakter dari bakteri ini kan begitu ya kemarin ya. Iya, ya bagaimana daya tahannya kan begitu ya di lingkungan. Nah, kira-kira kalau saya minta mendeskripsikan brucellosis itu bakterinya seperti apa, Julian? Yang masih saudara ingat? Jangan bukan bakteri brucellosis ya. Kalau brucellosis itu nama apa? Nama penyakit ya. Brucella itu, bakterinya Brucella ya. Gram negatif. Mm-mm. Sudutnya bulat, batang sudutnya bulat ya. Ya, jadi tapi ini batangnya agak pendek ya. Ya, ya, ukurannya sangat kecil sekali ya. Ukurannya sangat kecil sekali bakteri ini ya. Jadi
Bakteri berbentuk batang, ya, biasanya batang pendek, kemudian gram negatif. Non motil, ya, tadi disebutkan begitu ya, Julian ya. Nah, kalau saudara mau melihat apakah memang betulkah bakteri ini gram negatif, itu bagaimana ya, Julian? Dengan pemeriksaan pewarnaan apa, nak? Pewarnaan apa? Ya, pewarnaan gram loh, kan mudah ini ya. Pewarnaan gram ya. Oh, tadi disebutkan gram negatif. Ya, masih ingat dengan pewarnaan gram. Agak lupa. Berarti kalau gram negatif, pada pewarnaan gram, di bawah mikroskop apa yang bisa saudara amati? Bentar, saya mau tanya Hanifah aja. Mana Hanifah? Hanifah ada nggak ini? Iya dok, iya. Mm-mm. Kalau bakterinya bersifat gram negatif, dengan pewarnaan gram di bawah mikroskop apa yang bisa saudara amati? Jika dilihat dari mikroskop itu Mm-mm. dalam pewarnaan negatif jadi warna merah dok bakterinya. Warnanya merah ya. Jadi dengan pewarnaan gram, maka di bawah mikroskop yang bisa kita amati warnanya merah bakterinya kan gitu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan bakterinya non motil ya, betul ya, non motil ya. Kalau saya mau melihat apakah bakterinya motil atau non motil, apa yang bisa kita kerjakan? Dengan uji uji tadi namanya, melakukan inokulasi atau penanaman pada media SIM ya. Apa sih SIM itu? Sulfat indol motility. Sulfit. Nah, ya di sana ada motility. Berarti saudara bisa melihat motilitasnya. Nah, kalau dikatakan bakterinya tidak motil, berarti yang bisa saudara amati apa? Setelah saudara tanam diinokulasi pada media SIM atau SIM, maka kalau bakterinya non motil, sesungguhnya setelah saudara lakukan inkubasi yang bisa diamati apa? Tidak ada bentukan seperti angin. Tidak ada bentukan seperti, Angin puting beliung. terus yang ada bentukan apa? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena nggak ada apa-apa, ya nggak tumbuh namanya. Tumbuhnya hanya pada tempat tusukannya, begitu loh ya. Ada pertumbuhan, dong namanya bakterinya tumbuh kok ya. Ya, tetapi sifat motilitasnya itu bisa saudara lihat dari tempat saudara lakukan inokulasinya, menusuknya itu loh ya. Oleh karena itu, mengapa pada saat saudara menumbuhkan pada media SIM itu harus menusuk dan mengangkatnya needle pada tempat yang sama, kan gitu ya? Ya, oke ya, itu apa sepintas untuk mengingatkan kembali tentang apa sifat-sifat dari bakteri yang sebenarnya memang sudah saudara kerjakan pada saat melakukan praktikum, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan membahas tentang ya pendahuluan. Ini adalah deskripsi tentang penyakit brusellosis ya, kemudian bagaimana etiologinya ya, sorry apa ya penyebab penyakitnya, patogenesis sampai pengendalian penyakitnya ya. Oke, ternyata penyakit brusellosis ini dikatakan merupakan salah satu penyakit ternak yang menjadi problem nasional ya. Karena selain menyebabkan dampak
kerugian ekonomi juga ada hubungannya dengan kesehatan masyarakat karena penyakit ini bersifat zoonosis, gitu ya. Nah, penyakit brucellosis ini mempunyai dampak ekonomi yang sangat tinggi ya, karena memang selain merugikan secara ekonomi, ini juga akan menjadi salah satu faktor penghambat untuk perkembangan populasi ternak kan begitu ya. Karena memang brucellosis ini dapat menyebabkan abortus pada hewan-hewan yang sedang bunting kan begitu ya. Nah, biasanya penyakit ini juga akan infeksinya akan terjadi secara persisten ya, sehingga bakterinya ini lama ya ditemukan di dalam baik dalam darah, urin, susu dan semennya ya. Karena itu ini juga menjadi kewaspadaan tersendiri. Nah, brucellosis tadi sudah secara deskripsi bisa dikatakan bahwa merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella. Ya. Dapat menyerang hewan dan manusia, tapi penyakitnya ini bersifat zoonosis. Ya. Artinya bisa ditularkan dari hewan yang terinfeksi kepada manusia. Penyakit ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat tinggi. Ya. Apa saja? Bisa berupa abortus ya, atau keguguran pada hewan yang sedang bunting, atau dikatakan sedang gravid ya. Kemudian pada hewan-hewan yang laktasi akan menyebabkan penurunan produksi susu ya. Tentunya dapat menyebabkan gangguan reproduksi ya, baik bersifat infertilitas ya atau sampai steril ya, karena mungkin pada saat penanganan kasus abortusnya tidak ditangani dengan benar. Ya. Pada pejantan, penyakit ini juga berdampak pada radang pada testis yang disebut sebagai orchitis dan epididymitis pada epididymis. Sehingga ini juga akan mempengaruhi produksi semennya, dan semennya ini dikatakan bisa bakterinya bisa mengikuti pada bisa ditemukan pada semen dari pejantan. Nah, ini juga sangat perlu kita waspadai karena terutama pada hewan-hewan yang dikawinkan secara alamiah, ya, jadi menggunakan pejantan. Dan tentunya karena pengobatan pada penyakit brucellosis ini juga kurang atau tidak bersifat efektif ya, atau tidak efektif karena memang bakterinya juga bersifat intraseluler atau aktif. Nah, selain menyebabkan kerugian ekonomi yang tinggi, tadi sudah saya sampaikan ya, dan juga berisiko tinggi menular ke manusia ya, sehingga sangat memberikan dampak pada golongkan sebagai penyakit hewan menular strategis ya, atau PHMS. Ya, jadi yang saya sampaikan ya, saudara bisa membaca penyakit-penyakit apa saja yang termasuk di PHMS ya, yang termasuk PHMS. Ada 25 penyakit ini ya, yang ada di keputusan dari Menteri Pertanian ya. Kemudian juga pada surat keputusan yang lain ya, itu menetapkan tentang prioritas penyakit zoonosis ya. Ini dikatakan ada 15 ya di sana. Antara lain ya, ada beberapa penyakit ya yang menjadi ranah mikrobiologi, ada avian influenza ya, kemudian rabies, anthrax, brucellosis ya, leptospirosis ya. Menjadi prioritas ya. Nah, sebenarnya penyakit brucellosis ini disebabkan oleh bakteri ya yang golongan Brucella ya, dan penyakit ini sebenarnya sudah lama sekali bisa diidentifikasi.
awal ditemukan di Pulau Malta ya, dekat Inggris sana, sehingga penyakitnya disebut sebagai demam Malta atau Malta fever ya. Dan undulan fever ya, karena memang ditandai pada manusia ini ditandai dengan adanya demam ya yang naik turun. Ya. Kemudian bakterinya berhasil diisolasi ya oleh Bruce pada awal, dan selanjutnya dari sapi bisa ditemukan di tahun 1897 oleh Bank ya. Karena itu pada sapi kasus brucellosis ini juga disebut sebagai Bank disease ya. Jadi nah, seperti di negara-negara yang lain, di Indonesia pun penyakit ini juga sudah ditemukan ya. Awal dilaporkan itu pada sekitar tahun 1935 berdasarkan uji serologis ya yang dilakukan di wilayah Pasuruan, karena memang pada saat itu menjadi sentra produksi sapi, peternak sapi perah ya di sana, secara serologis ya. Dan di Indonesia sebenarnya masih ada beberapa daerah endemis ya, dikatakan ada di Pulau Jawa, Aceh ya, Sulawesi Selatan, dan NTT. Meskipun begitu ya, sebenarnya pemerintah ini juga sudah berusaha untuk pembebasan ya terhadap kasus atau terhadap penyakit ini, tetapi memang sudah dikerjakan beberapa tahun ya, dimulai dari tahun 2000 itu belum bisa, bahkan angka prevalensinya itu masih tetap tinggi gitu ya, dikatakan di wilayah Pulau Jawa. Nah, bahkan dikatakan prevalensi di Jawa Timur ya, Jawa termasuk di Jawa Timur itu sangat tinggi. Pemerintah Jawa Timur juga sudah berusaha untuk melakukan pembebasan ya, meskipun sudah dilakukan ya, tapi memang ternyata kasus ini juga masih banyak sekali terjadi di wilayah Jawa Timur. Dan Jawa Timur dikatakan berhasil membebaskan brucellosis di Pulau Madura, tetapi ini untuk sapi potong ya, yaitu hanya pada sapi potong ya, tetapi di wilayah-wilayah lain bahkan dikatakan memang prevalensinya masih tinggi karena masih di atas 2% ya. Jadi beberapa wilayah di Jawa Timur ini memang yang menunjukkan prevalensi yang cukup tinggi, itu bisa kita temui di daerah Blitar ya, Kediri, Tulungagung, Malang. Mungkin enggak, ini saya belum update untuk yang terbaru ya, laporan yang terbaru. Mungkin nanti saudara juga bisa mencari gitu ya dari dinas terkait gitu. Nah, dikatakan juga bahwa nanti juga saat ini itu pemerintah juga akan melakukan pembebasan terhadap brucellosis ini, yaitu nanti diperkirakan sampai tahun 2025 ya, diharapkan bisa membebaskan wilayah-wilayah di beberapa wilayah di Indonesia gitu ya. Nah, sebenarnya secara alamiah memang ada 3 spesies ya yang mempunyai peran pada infeksi pada hewan gitu ya, antara lain adalah Brucella abortus yang secara alamiah itu mempunyai induk semang pada sapi, kemudian Brucella melitensis pada kambing, dan Brucella suis pada sapi ya. Manusia bisa tertular penyakit ini karena biasanya ya, jadi minum dari
produknya ya, yaitu berupa susu atau produk susu yang mungkin tidak dilakukan pasteurisasi gitu ya. Atau bisa juga melalui kulit yang luka maupun mukosa pada konjungtiva ya. Nah, biasanya gejala klinis pada manusia itu lebih dominan adalah merupakan demam ya dan sakit kepala, ini yang hampir sama dengan kasus influenza begitu ya, sehingga terjadi mialgia ya, dan terutama adalah demamnya ya yang naik turun. Karena itu kasus ini juga bisa disebut sebagai bundulan fever pada manusia. Karakter bakteri mungkin nanti bisa saudara baca lagi pada semester 3 ya, karena memang di semester 3 ini kita kemarin sudah mempelajari ya karakter bakteri, baik karakter makroskopis, mikroskopis ya, kemudian apa biokimia ya, karakter biokimiawinya, kemudian juga bagaimana sifat antigeniknya, itu kan kita sudah pelajari ya pada semester 3. Nah, kita ingatkan saja bahwa memang untuk menumbuhkan Brucella itu tidak seperti menumbuhkan bakteri-bakteri yang lain ya, meskipun memang ada bakteri yang juga mempunyai sifat yang agak rumit ya atau sulit untuk ditumbuhkan ya. Jadi biasanya kita kalau menumbuhkan Brucella ini memang kita menggunakan apa ya, satu media begitu juga ya yang juga berisi beberapa antibiotik yang dikatakan, jadi media bisnya itu kita tambahkan suatu suplemen begitu ya yang berisi antibiotik bermacam-macam, karena memang bakteri ini sangat riskan ya, mempunyai risiko yang sangat tinggi bila terkontaminasi dengan bakteri yang lain. Nah, mungkin ini gambaran ya, gambaran dari pemeriksaan koloni bakteri ya, dari secara makroskopis, kemudian secara mikroskopis maupun sifat biokimianya ya. Karena memang untuk karakter dari bakteri ini itu perlu kita ketahui ya, karena memang untuk melakukan salah satu diagnosis ya secara laboratoris bisa kita kerjakan dengan menemukan mikroorganisme penyebabnya ya. Jadi harus kita lakukan perkembangbiakan atau pertumbuhan terlebih dahulu gitu ya. Nah, bakteri ini sebenarnya bisa masuk ke dalam tubuh hewan ya, atau hostnya itu dengan berbagai cara ya, bisa oral, bisa berinhalasi ya, dan melalui mukosa, juga secara kongenital dengan perkawinan ya, yang tadi sudah disampaikan, yaitu perkawinan alamiah biasanya ya, karena memang pada jantan ya yang terinfeksi oleh Brucella, maka Brucellanya bisa masuk dalam tubuh bersama sim. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, biasanya bakteri ini akan melakukan apa ya, bersama setelah melalui mukosa ya, dia akan menuju ke habitatnya yaitu limfoglandula. Biasanya limfoglandula regional dan pada glandula mamming. Ya. Biasanya bakteri-bakteri ini akan berdiam diri ya di limfoglandula tersebut ya. Atau bahkan memang ada juga yang dia akan mengikuti ke beberapa organ yang biasanya memang di sana bisa kita temukan adanya suatu bahan yang bisa digunakan untuk pertumbuhannya, yaitu biasanya pada organ reproduksi ya, sehingga biasanya bakteri ini akan menuju ke organ-organ reproduksi itu baik pada jantan maupun pada betina yang sedang bunting. Nah ini
tuliskan apa ini ya. Ternyata bakteri Brucella ini juga dia bersifat fakultatif intraseluler ini karena dia juga mampu berkembang biak ya, hidup di dalam sel fagosit ya. Jadi karena memang dia mempunyai suatu bahan ya yang bisa menghambat efek bakterisit atau pada saat dia setelah atau terhindar atau menghindari proses fagositosis ini. Nah, selanjutnya pada hewan yang penting tadi ya, jadi menuju ke organ reproduksi itu di sana dia akan menyebabkan infeksi ya, menyebabkan gangguan pada metrumnya ya, kemudian akan menyebabkan samping itu juga apa ini terjadi apa namanya kerusakan pada plasenta ya, jadi plasenta baik plasenta pada maternal maupun pada plasenta, jadi sehingga akan menyebabkan apa terhambatnya atau bahkan tidak nanti akan terputus sama sekali begitu ya pemberian nutrisi dari induk ke fetusnya. Ya, sedangkan pada jantan dia akan menuju ke tempat ke testis ya atau salurannya dan akan menyebabkan radang di sana. Nah, akibatnya pada hewan yang bunting tentunya karena adanya nutrisi yang akan pemberian nutrisi yang tidak normal ya, artinya nantinya juga akan terjadi hambatan begitu, maka sampai tidak tidak terjadi atau pemberian nutrisi sekali ya karena memang proses radang sehingga akan menyebabkan kematian dari fetusnya ya. Kematian fetus tentunya yang akan diikuti oleh abortus karena memang tubuh berusaha untuk mengeluarkan karena kematian fetus dianggap merupakan benda asing ya dari tubuh sehingga tubuh bisa untuk mengeluarkan. Tentunya dengan dibantu oleh beberapa reaksi hormonal gitu. Ya. Nah, setelah abortus biasanya bakteri ini memang dikeluarkan ya bersama abortusan ya bersama cairan. Kemudian tetapi beberapa bakteri ini juga akan bisa menuju ke organ-organ lainnya ya. Jadi dia akan menuju ke sistem retikuloendotelial ya, retikuloendotelial yang lain, misalnya pada hepar ya, dan juga mungkin organ yang lain limfa dan membentuk granuloma, juga akan menuju persendian yang nantinya akan menyebabkan radang di sana dan juga adanya cairan hidrum. Nah, ya. Sehingga biasanya pada klinis ya, secara klinis yang bisa kita amati ya pada hewan yang sedang bunting, maka bisa terjadi abortus itu biasanya pada umur buntingan trimester ketiga di atas 5 bulan ya. Kemudian bisa juga ditemukan adanya kebengkakan ya pada lutut karena faktor radang ya, infeksi dan terdapat cairan ya yang disebut dengan mikrom. Nah, kalau pada jantan ini biasanya memang tadi disampaikan adanya orchitis dan epididimitis, bahkan bisa juga disertai dengan pembentukan nanah ya di sana. Tapi biasanya kalau pada hewan yang tidak sedang gravid, memang kita tidak bisa melihat secara klinis ya.
Selain itu, biasanya kalau di lapangan kita sering menemukan kasus-kasus yang diduga sebagai hewan yang terinfeksi oleh Brucella ini, biasanya sering ditemukan adanya repeat breeding ya. Jadi repeat breeding, artinya misalnya kita lakukan IB begitu ya, itu biasanya kita lakukan sekali 2 kali tidak terjadi kebuntingan. Nah, ini beberapa gambaran ya secara klinis maupun secara patologi anatomi ya, yang bisa kita amati. Biasanya memang terjadi abortus ya, jadi dan sering terjadi itu fetusnya juga sudah dalam kondisi rusak. Kemudian pada hewan juga bisa terlihat adanya higroma ya, cairan ini yang ada di perut ya. Kemudian juga kerusakan pada organ-organ ya, pembesaran dan kerusakan ya. Kemudian ini ya yang bisa kita amati, ini adalah organ dari fetus ini. Kemudian pembesaran atau akibat dari radang pada testis ya, sehingga tampak adanya orkitis. Nah, tadi dikatakan brucellosis bersifat zoonosis. Bagaimana penularannya pada manusia? Ini sudah disampaikan ya. Manusia atau masyarakat yang mempunyai risiko yang tinggi itu adalah mereka yang bekerja ya, yang dengan secara langsung kontak dengan hewan penderita ya. Selain itu juga di laboratorium ya bisa juga ya, itu apabila kita melakukan handle ya atau penanganan dari kasus abortus ini ya, bila kita tidak mengerjakan dengan benar dan hati-hati. Nah, selain itu juga karena kita manusia melakukan atau mengkonsumsi ya susu atau produk susu ya dari hewan yang terinfeksi. Oleh karena itu biasanya kasus brucellosis ini pada manusia juga bisa disebut sebagai foodborne disease ya. Dan pada manusia biasanya juga terjadi ya, tanda yang jelas atau tanda yang spesifik itu adalah demamnya itu naik turun. Kemudian juga kasusnya hampir seperti influenza tadi ya, jadi merasa sakit ototnya ya, nyeri, kemudian dan kelelahan, radang-radang pada tempat-tempat yang lain ini ya, ini tentunya setelah kita kasusnya ya agak lama begitu tampak bisa terjadi artritis ya, ada endometritis bahkan menopause. Nah, pada beberapa kasus juga pernah dilaporkan adanya kasus abortus pada ibu. Jadi penularannya ya kalau pada manusia dari hewan yang sakit ya itu melalui hewan yang terinfeksi ya. Jadi biasanya melalui orang ya. Meskipun juga dinyatakan juga penularan bisa melalui mucosa. Nah, pada kasus ini juga ada hewan ya, selain gejala klinis tadi yang bisa ditimbulkan, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan patologi, maka yang bisa dilihat pada kasus patologi anatominya itu ternyata cairan chorioallantoisnya ya itu tampak keruh gitu ya. Kemudian juga adanya penebalan pada plasenta. Dan kalau dikatakan pada hewan jantan
yang terinfeksi, maka memang sering kita temukan adanya pus ya dan nekrosis pada testisnya. Nah, pada penyakit ini ya karena juga biasanya gejala klinis yang bisa kita amati atau yang bisa mengikuti berupa abortus, biasanya bisa dihubungkan dengan penyakit-penyakit lain yang juga bisa menyebabkan abortus. Ya. Misalnya pada kasus trichomoniasis ya, yang disebabkan oleh Trichomonas fetus, ya, ini juga dapat menyebabkan abortus pada kasus leptospirosis, ya. Leptospira interrogans dan juga Campylobacteriosis oleh Campylobacter fetus. Ya. Tapi ini juga bervariasi ya, biasanya abortusnya tidak spesifik pada trimester ketiga. Jadi bisa sering itu pada awal kebuntingan. Meskipun semua umur kebuntingan juga bisa terjadi abortus. Nah, sebagai bahan atau spesimen untuk melakukan diagnosis, nah, ini ternyata banyak sekali ya, selain fetus, ya, baik dari cairannya, kemudian fetusnya sendiri, organnya, ya, kemudian juga plasenta bisa digunakan sebagai spesimen. Ya, bahkan ini beberapa limfoglandula ya ini yang bisa digunakan dan beberapa organ yang lain ya bisa dikirimkan ke laboratorium. Nah, laboratorium sebagai rujukan biasanya memang yang menjadi rujukan untuk penyakit brucellosis ini adalah di Balitvet Maros ya di mana itu Sulawesi Selatan ya Maros itu ya jadi Maros ya karena memang kasus di sana ya di Sulawesi itu juga banyak daerah endemisnya ya terutama pada Sulawesi Selatan. Nah oleh karena itu untuk melakukan diagnosis pada penyakit ini ya kalau terjadi abortus memang bisa kita gunakan sebagai petunjuk gitu ya. Nah, tentunya ada hewan yang penting dan abortusnya pada trimester 3 biasanya. Tetapi pada hewan-hewan yang tidak sedang bunting memang tidak menunjukkan gejala klinis ya. Tapi memang yang hanya tampak kalau pada hewan yang sedang laktasi mungkin terjadi penurunan produksi susu gitu saja ya. Dan di lapangan itu tadi ya yang sering kita temukan selain penurunan produksi susu ternyata memang banyak dilaporkan bahwa sering terjadi karena tidak segera bunting pada hewan-hewan yang sudah dilakukan inseminasi buatan. Diagnosis terhadap brucellosis ini memang bisa kita lakukan secara laboratoris ya. Terutama ya yang masih sebagai gold diagnosisnya adalah isolasi dan identifikasi bakteri itu dengan melakukan kultur dari spesimennya ya spesimen tadi bermacam-macam mulai dari abortusannya ya fetus abortusannya maupun mungkin seperti isjak vagina ya. Cairan pada cairan higromanya ya. Dan ternyata dari beberapa dari pengalaman ya yang sudah dikerjakan oleh Balitvet Maros ya, memang biasanya yang paling mudah melakukan isolasi dan identifikasi itu bila kita mendapatkan spesimen berupa cairan higroma ya jadi tidak banyak bakteri-bakteri lain yang mengikuti ya sehingga kita dengan mudah melakukan isolasi pada
Brucella tersebut. Nah, selanjutnya juga ada beberapa uji serologis ya. Pada uji serologis ini tentunya ya, yang perlu kita perhatikan ada beberapa, apakah itu merupakan uji aglutinasi ya atau uji yang lain seperti pada ELISA. Ya, yang penting kita memang dalam uji serologis ini kita harus menyiapkan antigen ya, antigen dan antibodi yang direaksikan berasal dari hewan yang diduga sakit. Ya, jadi prinsipnya memang melakukan uji antara antigen dan antibodi yang spesifik atau yang ya. Kembali ke isolasi dan identifikasi, tadi memang dikatakan sebagai spesimen yang bagus adalah atau yang baik begitu ya, artinya dengan memberikan kemudahan itu bila kita mendapatkan spesimen berupa cairan krom. Nah, spesimen yang lain juga bisa ya, tetapi biasanya memang pada fetus itu sudah banyak ya karena memang apalagi memang biasanya kan sudah terjadi pembusukan ya pada fetusnya sehingga memang banyak ditemukan bakteri-bakteri pembusuk yang lain yang bisa mengikuti pada saat dilakukan isolasi. Ya, tentunya untuk isolasi dan identifikasi kita kembali ke karakter dari bakteri tersebut. Ya, karakter dari bakteri tersebut. Antara lain tadi apa? Karakter mikroskopisnya. Kan begitu ya. Karakter biokimianya. Ya, selanjutnya bisa kita lakukan identifikasi. Ya, jadi hasil identifikasi bisa kita baca. Nah, uji serologis ini juga sering dilakukan dan ini bahkan untuk melakukan untuk menentukan reaktor positif uji screeningnya kita menggunakan Roche-Bengal test ya. Dengan Roche-Bengal test kita akan mengetahui antibodi reaktifnya ya, jadi antibodi reaktifnya ya. Ya, sama seperti pada saat pandemi kemarin ya, kasus COVID ya, kan kita bisa melakukan tes antigen ya kemarin ya, itu adalah merupakan untuk mengetahui antibodi reaktif ya yang ada di dalam tubuh kita kan begitu ya. Ya, tetapi kalau pada kasus brucellosis ini disebut sebagai ujinya adalah Roche-Bengal test. Ya. Merupakan uji aglutinasi ya, sehingga kita bisa melihat adanya aglutinasi dari antigen dan serum dan antibodinya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan uji molekuler ya yang saat ini banyak dikerjakan yaitu dengan PCR ya. Nah, tentunya di sini kita akan menggunakan pemeriksaan secara genetik ya dari DNA-nya ya. Ini juga sudah banyak dikerjakan. Dan mengingat juga pada penyakit brucellosis ini karena memang dampak dari penyakit ini ya sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan ya saintis yang juga sudah banyak mengeksplor tentang bakteri ini. Nah, kemarin tadi ya yang saya ingatkan untuk isolasi dan identifikasi ini yang penting yaitu harus ditambahkan suplemen ya. Kenapa? Karena memang bakteri ini sangat sangat rigid ya, sangat rigid dengan keberadaan bersama bakteri yang lain. Nah, masa inkubasi yang biasanya yang diperlukan sekitar 3-4 hari. Dan biasanya pada isolasi primer
ya, pada Brucella apertus itu ditambahkan serum sapi ya itu sebesar 5% ya. Serum kuda biasanya ini kita saat ini ya, maksudnya saat ini itu sudah mudah sekali ya, tinggal karena untuk serum sapi pun kita tidak perlu mempreparasi sendiri ya, tetapi itu sudah ada dalam bentuk kemasan gitu ya, yang sudah diproduksi oleh pabrik. Dan memerlukan kondisi CO2 sekitar 5-10% untuk mendapatkan volume yang optimal. Ini tadi kembali lagi ya, jadi spesimen yang digunakan bermacam-macam ya, bisa mulai dari batas apertusan, kemudian swab dari sekresi vaginalnya ya atau discharge vaginalnya ya, bahkan dari hewan yang sakit ya atau yang terinfeksi yaitu melalui limfoglandulanya dan organ-organ lain seperti uterusnya, limfa dan sebagainya. Nah, ini tadi ya. Rosebangal test ya. Rosebangal test ini biasanya kita menyiapkan antibodinya dari hewan yang kita sakit. Ya, kita ambil dari darah dari hewan yang sakit ya, dan kita ambil serumnya. Ya. Bisa melalui vena jugularis ya, maupun melalui vena coccygia. Biasanya kalau dari jugularis itu ya kadang-kadang karena kan kelihatan ini ya, biasanya memang kurang bisa diterima begitu ya oleh peternak gitu ya, sehingga biasanya kita ambilnya dari vena coccygia. Nah, pada uji Rosebangal test ini memang yang kita ketahui ya, nanti pada proses uji yang positif maka akan ditandai dengan adanya aglutinasi ya, biasanya kita bisa melihat adanya butiran-butiran halus begitu ya, menyerupai titik-titik begitu, sehingga ada yang mengatakan seperti apa itu pasir gitu ya. Sebenarnya itu ya karena proses aglutinasinya ya yang bukan butiran-butiran halus. Nah, pada saat melakukan uji ini, maka yang kita ketahui itu adalah antibodi, ya, jadi reaktif antibodi. Artinya memang di dalam tubuh hewan yang kita uji itu kita menemukan antibodinya, ya. Tapi biasanya kita akan masih harus melakukan uji selanjutnya bila ternyata hewan yang kita uji itu sudah dilakukan vaksinasi ya, yaitu terutama vaksinasi dengan strain 19 ya, karena memang pada uji ini ya, kita tidak bisa membedakan ya, karena antigennya itu merupakan antigen dari dinding selnya yang yang sama-sama bisa mendeteksi akibat antibodi oleh bakteri tersebut. Oleh karena itu, perlu kita lanjutkan dengan uji berikutnya, yaitu untuk mengetahui titer antibodi. Ya, dengan biasanya kita lakukan dengan uji self test, ya, complement replication test. Nah, pada uji Rosebangal test ini kita bisa melihat hasil interpretasinya ya, mulai dari yang negatif sampai positif. Ini juga bertahap ya, ada yang positif 1, positif 2, positif 3 ya, yang bisa kita lihat ya, nanti bisa saudara baca. Jadi ternyata kalau positif 1 itu dan sebenarnya aplikasi namanya positif itu ya pasti ada aplikasi kan begitu ya, mungkin masih halus begitu ya. Nah, uji serologi selain kita melakukan dengan Rosebangal test atau RBT dengan serum, ya,
maka kita bisa melakukan dengan melakukan uji pada susu dari penderita ya, atau jadi susu kita periksa ya. Ujinya disebut dengan milk ring test ya, milk test. Jadi kita menambahkan antigen ya. Antigennya ini biasanya diwarnai dengan hematoxylin ya. Kemudian baru kita tambahkan susunya ya, kemudian kita inkubasi, kita bisa melihat apakah hasilnya positif atau negatif. Ya. Ada tanda adanya cincin gini ya, itu ya berwarna biru. Sedangkan yang negatif kita tidak menemukan adanya cincin berwarna biru, sehingga semua larutannya ini akan berubah menjadi berwarna biru. Nah, sedangkan pada PCR biasanya nanti kita menggunakan primer ya, kita sesuaikan dengan primer yang nanti digunakan untuk mengkode masing-masing spesies ya. Nah, atau bahkan mungkin kita tidak melihat secara utuh ya, tetapi secara parsial barangkali melihat dari kemampuan bakterinya ya, yang sifat sifat dari bakteri ya tertentu berdasarkan subunit yang ada di bakteri itu ya. Misalnya pada dinding sel, sekarang kita tidak menggunakan dinding sel yang utuh, tetapi bagian dari dinding selnya ya. Misalkan dari protein yang ada di dinding sel tersebut ya. Biasanya itu adalah merupakan protein yang ada di outer membrannya ya. Jadi, karena memang sekarang ini sudah banyak sekali ya penelitian yang dilakukan untuk brucellosis ini, sehingga untuk uji PCR pun ini juga kita sudah menemukan bermacam-macam primer yang kita gunakan, dan juga nantinya akan kita bisa melihat pada target nukleotida berapa ya, panjang berapa CRISPR itu yang bisa kita amati. Sebagai contoh ini ya, jadi kita bisa mengamati dari pita atau band-band yang muncul ini ya, setelah kita melakukan elektroforesis menunjukkan panjang nukleotida dari yang mencirikan ya, panjang nukleotida pada DNA dari masing-masing spesiesnya. Nah, selanjutnya bagaimana tentang penanggulangan penyakit brucellosis ini ya? Ini sebenarnya untuk pengendalian ya maupun untuk pencegahannya ya. Pencegahannya ya tentunya kita harus meminimalisir kontak ya dengan misalkan dari hewan yang sakit dengan hewan yang sehat atau pada manusia ya. Kemudian kita melakukan seleksi ya, pada ternak-ternak ya, ternak yang masuk dan terutama ternak yang masuk ya. Ini memang harus ternak-ternak yang betul-betul bebas dari brucellosis. Kemudian biasanya dari ternak-ternak yang masuk itu memang kita lakukan uji pemeriksaan dulu ya, jadi secara serologis gitu ya, untuk mengetahui apakah dia mempunyai reaktif antibodi terhadap brucellosis ya atau tidak. Bisa kita kerjakan dengan prospektif. Kemudian tentunya juga yang penting ini ya, pengawasan secara periodik dari sapi-sapi ya, dan ini juga sudah dikerjakan ya oleh pemerintah pada setiap tahunnya ya, dengan melakukan uji serologis, yaitu uji screening ya,
dengan prosperingal test. Nah, biasanya dari hasil ini nanti setelah kita lakukan kepastian diagnosisnya, maka kita biasanya mempunyai standar ya, apakah hasil ujinya itu ya, prevalensinya itu apakah kurang dari 2% atau 3%. Biasanya kita lakukan dengan tes and slaughter, apakah kita lakukan dengan vaksinasi. Gitu ya. Kemudian tentunya kita akan melakukan apa ini ya, jadi material ya atau benda-benda yang bisa sebagai pembawa bakteri ya, itu kita lakukan pemusnahan begitu ya. Itu terutama adalah misalnya fetus, abortusan ya, kemudian plasenta maupun organ dalam. Dan tentunya juga dilakukan proses desinfeksi. Nah, selain itu juga melakukan pengendalian ya, pengendalian lalu lintas hewan. Nanti semuanya ini bisa dibaca pada ini ya, pada legislasi atau undang-undang veteriner ya, nanti ada. Ya. Antara lain juga menghindari perkawinan secara alam, karena memang bisa ditularkan dari pejantan yang terinfeksi. Nah, selanjutnya juga bila ada ternak yang terinfeksi, maka juga harus dilakukan isolasi ya, isolasi kemudian dilakukan uji gitu ya. Nah, sedangkan untuk pengobatannya sendiri seperti tadi disampaikan bahwa karena memang bakteri ini bersifat intraseluler ya, dan juga menyebabkan penyakit yang bersifat zoonosis ya, di samping pengobatannya itu memerlukan biaya yang mahal ya, juga dikatakan pengobatannya tidak efektif ya. Sehingga untuk pengendaliannya memang ya ini adalah melakukan dengan vaksinasi ya, jadi vaksinasi. Nah, saat ini memang kita bisa melakukan vaksinasi dengan strain 19 maupun pada strain RP51. Sebenarnya merupakan hasil bakterinya sama begitu ya, tetapi pada strain RP51 ini sudah dilakukan inaktivasi atau pemotongan ya, artinya tidak sudah diambil ya salah satu struktur dari jenis selnya itu ya, sehingga nantinya bisa memberikan suatu kondisi yang dikatakan bakteri ini tidak bisa menyebabkan infeksi gitu ya. Ini dikatakan bahwa pada daerah prevalensi yang kurang dari 2% dilakukan tes and slaughter, sedangkan yang lebih dilakukan vaksinasi. Ya memang ya, jadi tes and slaughter itu artinya diuji ya, kemudian kalau yang positif biasanya dilakukan pemotongan bersyarat gitu ya. Dan biasanya ini memang ada kompensasinya ya begitu ya, jadi pemerintah memberikan kompensasi pada hewan-hewan atau pada sapi-sapi yang dinyatakan positif ya, terpositif dan ini. Recording tapi memang, in progress. Saat ini ya sepertinya juga tidak banyak atau kurang gitu ya kompensasi diberikan, karena memang kasus penyakit yang lain itu yang menjadi prioritas masih banyak ya, terutama kalau dulu itu adanya kasus AI ya, pada AI. Bahkan sekarang ini ada kasus lagi, yaitu tentang kasus penyakit mulut dan kuku ya.
ya dan kuku itu mungkin itu yang masih saat menjadi concern dari pemerintah. Nah, vaksin S19 itu sebenarnya itu sama ya, protektifnya itu tingkat protektifnya hampir sama, yaitu sekitar 70% begitu ya. Tapi memang karena ini bukan merupakan vaksin yang inaktif ya, maka vaksin yang inaktif yang bukan merupakan vaksin yang mati ya, tapi oleh karena itu memang kadang-kadang masih bisa terjadi infeksi gitu ya. Berbeda dengan di sini nih tadi kok ini ya, sedang ada azan ya. Saya, saya izin sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Saya ulangi lagi, jadi pada dasarnya vaksin yang digunakan itu ada dua jenis, yaitu vaksin strain 19 dan strain RB51. Ya. Jadi ini pada strain RB51 ini kan memang ada bagian dari salah satu yang bersifat faktor virulennya itu diambil begitu ya, sehingga pada strain RB51 ini memang dikatakan dia tidak bersifat patogen ya begitu, tapi dia bisa memberikan protektif yang hampir sama ya, jadi sekitar 70% ya. Nah, oleh karena itu pada hewan-hewan yang sudah divaksinasi ini, pada saat saudara melakukan screening test ya untuk mengetahui reaktif antibodinya, maka biasanya tidak bisa kita gunakan, atau hasil reaktif antibodi itu masih bisa juga karena adanya antibodi yang dihasilkan oleh vaksin yang strain 19 ya. Jadi ini pada uji Rosenberg testnya itu antigen yang kita gunakan tidak bisa mendeteksi gitu ya, sehingga tidak bisa membedakan ya, berbeda dengan strain RB51 ya. Sehingga kalau pada uji Rosenberg test ya, pada hewan-hewan yang divaksin dengan RB51 ini memang bisa kita pastikan bahwa antibodi yang kita terima itu, yang kita periksa itu memang berasal dari hewan yang terinfeksi secara alamiah. Nah, ini beberapa gambaran apa ini ya yang bisa kita gunakan ya, baik ini adalah vaksin S19 yang kita sudah diproduksi oleh Pusatma ya, demikian juga dengan uji antigen ya, post-pengal test yang kita gunakan untuk melakukan screening test pada dengan menggunakan serum ya. Ini adalah vaksin RB51 ini yang masih produk dari luar negeri ya.
Biasanya kalau dari untuk uji Rossbanger test itu kita ambil serumnya begitu ya. Serum kita ambil dari darah ya, dan bisa didiamkan ya, atau bisa juga kita lakukan sentrifugasi begitu ya, bagian yang jernih ya, ambil untuk kita biasanya masukkan pada mikrocup. Nah ini di bagian atau di negara Australia memang ada beberapa upaya strategi untuk pengendalian ya, dibandingkan memang beda ya, sedikit berbeda, sehingga ini bisa juga kita gunakan sebagai acuan ya. Ternyata antara lain ya kita melakukan depopulasi hewan laboratorium, artinya hewan-hewan yang terinfeksi brucellosis ya, nah, kita lakukan bisa dengan melakukan slaughter tadi ya, dengan tentunya dengan pengawasan dokter hewan ya, dengan sehingga tetapi gini, maksudnya juga depopulasi ini juga dilakukan tentunya dengan penggantian ya, kompensasi gitu. Dan surveillance juga sering dilakukan terus-menerus ya, dan juga tentang penelusurannya ya. Jadi kalau misalnya terjadi positif itu dari mana begitu ya, jadi itu. Dan vaksinasi yang tidak kalah penting ya. Nah, kemudian pada hewan-hewan yang terinfeksi ini apa yang dilakukan ya, selain dengan isolasi, kemudian apa yang akan dikerjakan itu juga bisa ya dilakukan. Tapi memang pada dasarnya karena memang ini hewan-hewan yang terinfeksi brucellosis, pada dasarnya kan memang sulit ya dilakukan pengobatan gitu ya. Ya, kalau yang kondisinya masih bagus mungkin bisa juga dilakukan vaksinasi begitu. Nah, kemudian tentunya juga pengawasan yang ketat ya pada produk pangan atau makanan hewan. Ya. Dan ini banyak sekali ya yang bisa dikerjakan. Ya. Oke, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kasus brucellosis ini ya. Yang perlu kita waspadai bahwa memang brucellosis ini merupakan salah satu penyakit yang mempunyai dampak yang sangat besar ya, baik dari segi ekonomi dan juga dari kesehatan masyarakat ya. Memang brucellosis ini menyebabkan atau merupakan penyakit yang bersifat zoonosis gitu ya. Selanjutnya kita perlu mewaspadai juga karena memang kasus brucellosis ini masih banyak ya daerah-daerah endemis yang ada di negara kita ya, terutama di Jawa Timur itu juga kita temukan ya, bahkan mungkin sekarang yang sudah banyak dilakukan pemeriksaan juga pada ini ya, pada selain pada sapi ya, sapi perah itu juga pada kambing ya, pada kambing perah, karena memang kambing merupakan salah satu host alamiah dari Brucella atau penyebab penyakit brucellosis. Gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran pada saudara ya, tentang penyakit brucellosis, kemudian kepentingannya ya, dan bagaimana untuk pencegahan sekaligus adalah diagnosis yang bisa saudara kerjakan untuk menentukan status dari hewan tersebut ya, apakah sebagai reaktor brucellosis atau tidak, gitu ya. Oke, gimana? Sudah ada gambaran tentang penyakit brucellosis?
Sudah ya, paling tidak itu ya. Sudah ada gambaran tentang penyakit-penyakit lainnya yang bersifat zoonosis? Sudah ya. Ya bagaimanapun karena sesuai dengan rencana pembelajaran dalam satu semester kemarin ya yang sudah disampaikan oleh siapa PCMK saudara ya. Nah itu kan setelah menyelesaikan mata kuliah ini tuh apa sih yang diharapkan ya pada mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah ini. Gitu ya. Ya. Ada yang masih ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Saya izin bertanya. Di daerah saya itu di tahun 2021 itu sempat terjadi outbreak brucellosis Outbreak ya, di mana itu? di Kalimantan Timur, Oh, Dokter. Kalimantan Timur. Kalimantan Itu Timur di wilayah mana itu? Oh, Tenggarong. ya, itu kecamatan sebelah itu ada terjadi outbreak, bukan di Tenggarongnya tapi di kecamatan sebelah. Itu terjadi outbreak itu sampai 1.000 ekor kalau nggak salah. Dan sama oleh dokter hewan di sana dan petugas lainnya itu dicoba untuk melakukan vaksinasi. Ternyata vaksinnya itu tidak memberikan pengaruh tidak memberikan pengaruh banget gitu loh, Dok. Jadi ya nggak efektif gitu vaksinnya. Jadi mungkin artinya mungkin terus. Jadi oleh dokter hewan di sana, jadi kasus itu hanya dilakukan pengendalian saja, tidak sampai vaksinasi karena tidak efektifnya vaksinasi. Jadi mungkin pertanyaan mungkin vaksin yang lebih yang mungkin efektif itu apa gitu? Karena melihat di kasus lapangan itu vaksinasi yang digunakan itu tidak efektif. Iya. Jadi memang untuk pengendalian ini kan bisa dikatakan kalau misalkan ini hewan yang sehat itu yang divaksin ya. Jadi artinya kalau yang sudah terinfeksi ya memang ini ya artinya tuh pada saat kasus itu kan tidak semuanya ya, makanya kan ada prevalensinya berapa persen yang ada di sana ya. Jadi populasi hewan yang sehat itu yang hewan yang masih sehat itu yang dilakukan vaksinasi. Sedangkan yang sudah terinfeksi ya memang kita akan melihat nanti ya yang terinfeksinya itu kalau memang sebenarnya dikatakan memang ya masih bisa ya dilakukan vaksinasi ya, tetapi ternyata kan memang hasilnya ada ini ya, karena memang hasil vaksinasi pun itu tidak semuanya bisa mengcover begitu ya untuk menghindari atau menghindari dari kasus brucellosis ini kan begitu ya, kan dikatakan efektifnya memang ya kalau pakai strain 19 maupun strain RB51 itu hanya 70% gitu ya. Jadi jadi memang dikatakan tidak bisa mengcover semuanya dengan vaksinasi itu bisa istilahnya itu bisa menghindari kasus brucellosis tersebut gitu ya. Dan saya rasa kalau menurut hasil ini ya memang baik strain 19 ya maupun strain RB51 itu memang tidak sekitar 70% ya efektif protektifnya begitu ya. Sehingga hanya untuk membedakan itu dari sisi positifnya itu dikatakan kalau strain 51 itu lebih tidak patogen ya, artinya tuh mungkin kalau yang hewan-hewan yang sakit ya memang kalau memang kondisinya masih bagus ya kalau memang dilakukan vaksinasi ya lebih bagus yang strain 51 RB51 kalau menurut saya, karena kan tidak terjadi infeksi begitu ya. Tapi memang sebaiknya kalau hewan-hewan yang sakit itu ya sudah tidak dilakukan vaksinasi gitu ya. Karena memang kan
infeksinya sendiri itu bakterinya sudah ada kan di sana ya, dan apalagi bakterinya itu kan bersifat persisten ya di apa di hewannya gitu, dan sebagai sumber penularan gitu ya. Itu ya. Baik, terima kasih banyak, Ya. Dokter. Ya. Baik. Karena waktunya ini juga sudah mau mendekat apa ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang diberikan ya, jadi selama ini ya, selama proses belajar mengajar ini pada materi penyakit bakterial dan nikal bisa saudara pahami itu ya, sehingga paling tidak saudara juga sudah mendapatkan gambaran tentang penyakit-penyakit bakterial maupun nikal yang bisa menyerang atau menginfeksi hewan. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Ini Dokter Ate ada enggak ya? Saya kok belum melihat. Dokter Ate ada enggak ini, Dokter Ate? Tidak ada sebetulnya, Dok. Oh, tidak ada. Ya sudah. Ya sudah. Tapi tadi Oke, ya, ada di saya... kelas, Dok. Kenapa? Tapi tadi ada di kelas, Dok Ratih. Oh iya, ya udah. Saya kok sudah lama nggak ketemu ini. Ya, oke, sukses semuanya. Ya, saya tutup dulu ya.